bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan
Shalom saudara-saudara, kembali kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kali ini kita akan membahas suatu kitab yang baru, yaitu Nehemia, setelah kita sudah menyelesaikan pembahasan untuk kitab Ezra minggu lalu. Dan kali ini kita akan melihat Nehemia dari pasal yang pertama dan latar belakang dari kitab ini, dan bagaimana fondasi untuk kita bisa mengerti apa yang Nehemia tulis dan maksudkan, dan apa yang bisa kita tarik sebagai pelajaran dalam kehidupan rohani kita, dalam pertumbuhan rohani kita pribadi lepas pribadi. Dan karena itu sebelum kita melihat firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan agar saat kami merenungkan bagian firman Tuhan, Allah sendiri yang mempersiapkan hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami yang mendengarkan dan bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Kami terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan juga kami berdoa, Kau berikan kami kemampuan untuk boleh hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Berkati kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat kitab Nehemia ini, dan satu tema besar yang mungkin saya angkat untuk menjadi perenungan bagi kita semua saat kita membahas bagian firman Tuhan ini adalah membangun kembali tembok iman. Karena kita tahu bahwa cerita Nehemia ini berbicara mengenai Nehemia membangun kembali tembok di Yerusalem. Nah, untuk mengerti kitab ini lebih jauh, kita perlu melihat latar belakang dan pengantar kepada kitab ini. Yang pertama, siapa penulis dari kitab ini? Jelas penulisnya adalah Nehemia. Dan kalau kita baca secara utuh bagian ini, setiap pasal yang ada, kita akan melihat bahwa ini seperti catatan harian dari Nehemia. Dia menulis apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia saksikan dari panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada dia untuk membangun kembali tembok di Yerusalem. Nah, kapan kitab ini ditulis? Kemungkinan besar bahwa peristiwa-peristiwa dalam kitab ini ditulis pada zaman pemerintahan Raja Persia, yaitu Artasasta, sekitar tahun 464 sampai 423 sebelum Masehi. Saudara, Artasasta ini adalah anak tiri dari Ratu Ester, yang akan kita bahas kitabnya setelah pembahasan dari kitab Nehemia ini. Dan jika kita melihat zaman pelayanan dari Nehemia, maka kita akan melihat Maleaki pun melayani pada zaman ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh, maka ada hal-hal yang sama yang ditegur oleh Maleaki dan juga yang dibahas dan diangkat oleh Nehemia di sini. Contoh seperti masalah kawin campur yang juga sudah kita lihat di kitab Ezra. Dan Ezra sendiri juga melayani pada zaman Nehemia ini. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kitab Nehemia ini? Nah, sebelum kita melihat lebih jauh di dalam kitab Nehemia ini sendiri, kita perlu lihat latar belakang sejarah kehidupan bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel berdiri dan menjadi satu bangsa saat Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Kemudian mereka berkembang di sana. Musa memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian masuk kepada zaman Yosua. Kemudian setelah zaman Yosua, zaman para hakim. Lalu ketika Samuel menjadi hakim atas bangsa itu meminta seorang raja, yaitu Saul. Kemudian Saul berdosa, tidak taat, dan Tuhan menolak dia. Lalu digantikan oleh Daud, dan setelah Daud anaknya Salomo. Dan setelah Salomo, kerajaan itu pecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kedua kerajaan ini kemudian mengalami kemunduran rohani. Dan Yehuda sendiri, kerajaan Yehuda yaitu kerajaan selatan, ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Dan orang-orang Yehuda diangkut ke Babel, yang dikenal dengan istilah pembuangan ke Babel pada masa pemerintahan Raja Yoyakim sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Dan ini terjadi 122 tahun setelah Israel ditaklukkan. Saudara bisa lihat ini lebih jauh di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36. Lalu Babel sendiri kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Media dan Persia di bawah pimpinan Darius sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Daniel. Nah, lalu pada zaman pemerintahan Kores mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yehuda. Dan kembalinya orang Yahudi dari pembuangan ini terjadi dalam 3 gelombang besar. Yang pertama di bawah pimpinan Zerubabel. Kemudian setelah 70 tahun, sekitar 70 tahun setelah Zerubabel kembali, dan Ezra memimpin gelombang yang kedua, di mana mayoritasnya terdiri dari para imam dan orang Lewi. Lalu yang terakhir di bawah pimpinan dari Nehemia ini. Kita akan melihat siapa Nehemia ini. Bahwa Nehemia adalah seorang juru minum raja
Dan ini adalah satu posisi yang penting karena dia bukan saja bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan dari raja, terutama soal minumannya, tetapi juga seringkali seorang juru minum bertindak sebagai penasihat raja. Lalu saat kita melihat kitab Nehemia ini, ada gambaran besar tentang Kristus yang bisa kita lihat di sana. Tetapi sebelum itu kita perlu melihat bahwa Nehemia dan Ezra berada pada zaman yang sama, dan kedua orang ini, Nehemia dan Ezra, menunjukkan kesamaan dalam tema penulisan mereka, yaitu mengenai pemulihan dan pembangunan kembali. Ezra berbicara mengenai pembangunan kembali bait Allah dan mesbah untuk penyembahan kepada Allah. Nehemia berbicara mengenai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan juga Nehemia diutus untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem dengan satu tugas khusus yang diberikan kepada dia. Kristus pun datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan Yesus akan datang untuk memulihkan segala sesuatu dari dunia yang sudah jatuh dan kacau saat ini. Nah, Nehemia menunjukkan gambaran dari Kristus yang turun untuk mengidentifikasi dirinya dengan umat manusia. Nehemia datang ke Yerusalem dengan misi dan tugas khusus untuk membangun tembok itu, dan Kristus pun datang dengan misi khusus untuk menebus umat manusia. Menarik bahwa dalam kitab Nehemia dan kitab Ezra ini banyak hal yang dibangun kembali, seperti mesbah, tembok, bait Allah. Tetapi yang tidak dipulihkan adalah raja yang akan memerintah. Bahwa garis mesianik itu masih ada, tetapi rajanya belum datang. Dan kita tahu rajanya adalah Yesus Kristus. Nah, tujuan utama Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem ini bukan hanya sekedar untuk perlindungan dan pertahanan dari kota itu, tetapi lebih dari itu untuk menyediakan tempat untuk kota itu ditinggali atau dipenuhi kembali, dan untuk membangun kota itu sebagai satu komunitas dari suatu bangsa yang mana memiliki perjanjian dengan Allah, yang orang-orangnya bergantung kepada janji-janji Allah untuk membangun sebuah masyarakat yang hidup di bawah firman Tuhan. Jadi ada aspek rohani yang mendasari apa yang dilakukan oleh Nehemia ini. Dan fokus kitab ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai kepemimpinan, meskipun Nehemia adalah seorang pemimpin yang luar biasa, tetapi tema utama dari kitab ini adalah pemulihan yang Allah lakukan terhadap umatnya untuk mempersiapkan bangsa itu kepada penggenapan janji akan Mesias yang akan digenapi oleh Yesus Kristus 400 tahun kemudian. Nah, outline besar dari kitab ini, saudara, kita bisa lihat dibagi menjadi dua bagian besar. Saya mencoba untuk membagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang ke-7 berbicara mengenai pembangunan kembali atau pemulihan tembok Yerusalem, di mana hal ini menjadi simbol pemulihan dari sosial, keamanan, dan politik pada saat itu. Dan pasal 8 hingga pasal yang ke-13 mengenai pemulihan kerohanian atas Yehuda. Dan kitab ini memiliki tema besar, yaitu pemulihan ini. Nah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Nehemia dan bagaimana dia tergerak hingga membangun tembok ini. Pertama, kita akan lihat bahwa Nehemia mendengar kabar mengenai keadaan Yerusalem. Ayat 1 hingga yang ketiga dikatakan demikian. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, tentang keadaan Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, ini adalah gambaran yang diberikan kepada Nehemia saat Nehemia menanyakan keadaan pada saat itu. Di sini disebutkan bahwa Nehemia adalah Nehemia bin Hakalia atau Nehemia anak dari Hakalia. Dan nama Nehemia sendiri artinya Allah atau Tuhan memberikan penghiburan. Dan juga dikatakan bahwa dia berada di Puri Susan. Susan merupakan satu wilayah ibu kota dari kerajaan Persia pada waktu itu. Nah, dikatakan pada bulan Kislev tahun ke-20. Nah, bulan Kislev ini yaitu bulan ke-9 dari penanggalan orang-orang Yahudi, dan bulan ini mungkin paralel dengan sekitar bulan November atau Desember pada kalender kita pada saat ini. Nehemia mengatakan ketika aku ada di Puri Susan. Kembali, Susan adalah ibu kota kekaisaran Persia, dan kota ini menjadi satu pusat peradaban pada saat itu. Ini adalah kota besar, kota yang maju pada saat itu. Nah, pada saat inilah datanglah Hanani. Dia adalah salah seorang dari saudara-saudara Nehemia, dan juga ada beberapa orang Yahudi yang datang bersama dia. Saat mereka datang, Nehemia menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, artinya terluput dari pembuangan, terluput dari penyerangan waktu Nebukadnezar menyerang itu.
dan yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ini menarik saudara, bahwa Nehemia berada di Susan, di Persia, dan dengan posisi serta pekerjaan yang penting, tetapi hatinya tetap terarah kepada tanah perjanjian, di mana ada bait Allah di sana, di mana kota yang dipilih Allah ada di sana. Nah, kita tidak tahu dengan pasti apakah Nehemia sendiri lahir di Yerusalem atau bahkan dia pernah ke sana atau tidak. Karena jika kita menghitung apa yang waktu yang sudah lewat, maka sekitar 100 tahun setelah gelombang pertama kembali ke Yerusalem. Nah, Nehemia benar-benar mengerti dan merasakan apa yang pemazmur katakan dalam Mazmur 137 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidaku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Bagi orang Yahudi, Yerusalem adalah kota yang penting. Dan di sini, jika Yerusalem adalah kota yang penting di hadapan Allah, maka demikian juga di hadapan Nehemia yang mengasihi Allah. Mungkin saya ingin menarik kepada penerapan di dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa ketika Allah melihat sesuatu yang penting bagi kita, kita pun harus melihat sesuatu yang penting. Contoh, jam-jam doa kita, perenungan firman Tuhan, kesaksian kita sebagai orang percaya, persekutuan, belajar berjalan di dalam ketaatan, itu adalah hal-hal yang penting yang Allah mau untuk kita lakukan. Dan kita pun harus melihat hal itu dengan serius. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi ingat bahwa kita perlu untuk belajar bertumbuh di dalam Dia. Berdoa minta Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita. Yang berikut, kembali kepada hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Nehemia walaupun dia ada di Persia, di Susan, tapi hatinya melekat kepada Yerusalem. Maka kita pun demikian, kita berada di dunia ini, kita bekerja, kita berkarya, kita menunjukkan kehidupan sebagai orang percaya, dan juga kita memiliki pengharapan akan sorga. Kita punya pengharapan di sana. Kita punya pengharapan akan Kristus yang akan kembali dan menjemput kita. Hal ini harusnya membuat kita semakin semangat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, kejadian di dalam kitab Nehemia ini terjadi 15 tahun setelah apa yang ada pada bagian akhir dari kitab Esra, mungkin sekitar itu. Dan sudah hampir 100 tahun setelah gelombang yang pertama pulang di bawah pimpinan Zerubabel. Dan mungkin sudah sekitar 150 tahun setelah Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan dengan waktu yang begini lama, kota Yerusalem masih menjadi puing-puing. Nah, kabar yang Nehemia dengar mengenai Yerusalem ini bukan sesuatu yang mengenakan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini hal yang perlu menjadi perhatian di sini, bahwa sebuah kota tanpa tembok berarti akan sangat rentan terhadap ancaman dan serangan, serta tidak memiliki pertahanan, sehingga penduduk kota itu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan di sini mereka katakan orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Lalu dengan kabar yang Nehemia dengar ini, apa yang dia lakukan? Kita lihat dari ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11, Nehemia menunjukkan satu sikap yang luar biasa, yaitu dia membawa pergumulan ini ke hadapan Tuhan di dalam doa. Hal pertama yang kita pelajari dari Nehemia yaitu bahwa dia adalah seorang pendoa. Dia walaupun adalah pejabat pemerintahan waktu itu sebagai seorang juru minum, tetapi juga dia adalah seorang pendoa. Lihat bagaimana reaksi saat dia mendengar kabar buruk ini. Di ayat yang keempat, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, ini bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi karena Nehemia mengerti benar apa yang dialami oleh saudara sebangsanya di Yehuda, di Yerusalem. Tembok kota itu runtuh sehingga mereka rentan terhadap serangan, perampok, penjara, dan musuh-musuh mereka. Dan itu membuat mereka hidup dalam kecemasan, dan hal ini menjadi beban bagi Nehemia. Dia mungkin tidak mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang-orang di Yerusalem, tetapi dia merasakan hal yang sama. Saya berdoa untuk kita juga punya beban yang sama. Mungkin kita tidak menderita seperti orang-orang Kristen di daerah lain atau di tempat lain yang mengalami penganiayaan. Tetapi hal itu harusnya menjadi beban bagi kita untuk berdoa. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka keteguhan hati. Dan juga kita, penderitaan pergumulan kita berbeda. Tetapi ingat, sebagai orang percaya kita semua bergumul. Karena itu, kita bersama-sama membutuhkan yang namanya pertolongan dan penguatan dari Allah. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan begini.
Allah hendak memakai Nehemia untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar mengenai situasi yang terjadi di Yerusalem. Tetapi pertama-tama Allah mau mengerjakan sesuatu di dalam diri Nehemia. Seperti pekerjaan besar yang Allah kerjakan dimulai dengan dia bekerja di dalam diri orang yang hendak dia pakai. Sebelum Allah memakai kita, dia akan memproses kita, dia membentuk kita. Dan bahkan saat kita sudah melangkah di dalam pelayanan, di dalam hal yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, proses itu terus berjalan. Allah mau membentuk kita. Nah, doa di sini menjadi hal yang paling mendasar, dan Nehemia akan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dan ini menjadi pelajaran besar bahwa doa menjadi hal yang mendasar di dalam kepemimpinan. Jika visi saudara begitu besar dan hanya Allah yang sanggup melakukannya, maka Anda harus berdoa. Jika kita merasa dan kita melihat bahwa apa yang akan kita lakukan memang terlalu besar, pergumulan mungkin terlalu rumit, atau mungkin hal yang akan kita kerjakan begitu berat, dan hanya Tuhan yang bisa menolong, maka hal yang paling masuk akal adalah kita berdoa, kita datang kepada Dia. Nehemia, saudara, kalau kita lihat di sini nanti akan mendoakan pelayanan pembangunan tembok Yerusalem ini selama kurang lebih 4 bulan. Dia berdoa selama 4 bulan. Dan menarik bahwa pembangunan tembok itu justru hanya terjadi dan selesai dalam waktu sekitar 2 bulan, 52 hari. Kita lihat di dalam Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Jadi untuk suatu pekerjaan yang hanya selesai dalam 2 bulan, Nehemia lebih banyak menghabiskan waktu 2 kali lipat di dalam doa. Nehemia membawa pergumulan dan kesedihan itu kepada Allah di dalam doa. Doa membawa kelegaan kepada orang percaya. Kita mungkin mencoba untuk melepaskan tekanan yang kita alami dengan hiburan mungkin, hobi mungkin, hal-hal yang lain yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu akan mengalihkan perhatian kita hanya untuk sesaat. Tetapi masalah itu kan tetap ada di sana dan akan kembali. Tetapi sebaliknya doa memberikan kepada kita kekuatan baru. Yesaya menulis demikian di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita mendapatkan kekuatan baru hanya di dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa hiburan, saya tidak mengatakan bahwa hobi atau hal-hal yang lain yang kita lakukan di dalam kehidupan kita serta-merta semua itu salah dan berdosa. Tetapi kita perlu ingat bahwa hal yang memuaskan hati kita, hal yang menenangkan hati kita, hal yang meneguhkan hati kita dan memberikan kekuatan kita adalah kita saat menanti di dalam Tuhan. Nah, reaksi dan tindakan Nehemia ini juga kita perlu melihat bahwa dia adalah pribadi yang dewasa di dalam iman dan karakter. Sebab saat mendengar kabar yang menyedihkan mengenai Yerusalem, dia tidak menyalahkan orang lain atau mengeluh mengapa orang-orang itu sudah kembali, sudah sekian lama di sana dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan itu, dia tidak mengeluhkan hal itu. Tetapi dia menyadari bahwa sebagai orang Yahudi, dia adalah juga bagian dari umat perjanjian itu. Sehingga dia sadar bahwa tanggung jawab itu juga menjadi bebannya. Dan sikapnya tepat dengan membawa pergumulan itu di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saudara, pelajaran yang besar bagi kita yang bisa kita tarik bahwa mungkin sering saat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, saat pergumulan datang, cenderung kita menyalahkan keadaan dan orang lain. Tetapi di sini kita bisa belajar dari Nehemia yang dimana dia membawa pergumulan itu kepada Allah dan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Di sini saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat isi doa dari Nehemia ini. Ayat yang ke-5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Di sini, hal pertama yang Nehemia lakukan di dalam doanya adalah menaikkan pengagungan dan dia menunjukkan pengenalan akan Allah. Nehemia memulai doanya dengan sebuah pernyataan yang kuat tentang Allah. Dia mengenal siapa Allah. Kepada siapa doanya dia naikkan. Dia katakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Nehemia mengerti bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Saat kita berdoa, hal yang penting untuk kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup menjawab doa kita seturut dengan kuasa dan kehendaknya. Dan dengan ini kita punya penghiburan dan kekuatan di dalam Dia. Yang berikut, dia mengenal karakter dan sifat Allah yang dia sembah. Dikatakan yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia. Allah yang melakukan apa yang dia katakan. Di sini kita lihat bahwa Nehemia menaikkan doa dengan penuh keyakinan dan iman karena dia mengenal pribadi Allah.
Inilah yang dimaksud dengan berdoa dengan iman, yaitu iman kepada pribadi Allah itu sendiri. Penting untuk kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Allah. Satu pelajaran penting mengenai doa di sini, saudara, bahwa saat kita berdoa dengan pengharapan, tetapi juga kita dengan iman yakin bahwa Allah menjawab seturut dengan hikmat dan kehendaknya. Sehingga kita bergantung kepada Allah itu sendiri, bukan hanya pada jawaban yang akan Allah berikan. Jawaban yang Allah berikan adalah urusan Tuhan. Mengapa? Sebab Allah yang lebih tahu menjawab dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi bagian kita menaikkan doa itu dengan pengharapan dan juga beriman kepada apa yang akan Allah lakukan. Dan ini penting sebagai orang percaya untuk kita lihat. Saudara, kembali di sini kita lihat Nehemia menaikkan doa dengan penuh keyakinan dan dengan iman karena dia mengenal pribadi Allah itu sendiri. Yang kedua, dia mengaku dosa. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nehemia sadar bahwa dia datang dengan kerendahan hati. Dia mengerti bahwa sebagai manusia dia berdosa, mereka telah menentang kehendak Allah. Dan dia tidak membenarkan diri di hadapan Allah. Dia terbuka, dia jujur dan membawa semua itu di hadirat Allah. Dia katakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Di sini kita lihat bahwa Nehemia adalah pendoa syafaat. Dia berdoa bagi bangsa itu. Dia berdoa bagi bangsa Israel. Dia juga adalah seorang pendoa yang tekun. Dia katakan dia berdoa siang dan malam. Ini kembali sebagai teguran dalam kehidupan kita, untuk kita melihat kembali sikap atau kehidupan doa kita. Sudahkah kita berdoa dengan tekun? Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Dan ini menjadi teguran bagi saudara dan saya. Lalu dia mengatakan, dan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nehemia sadar bahwa pergumulan yang mereka alami itu karena mereka berbalik dari Tuhan Allah mereka dan berdosa terhadap Allah Israel. Nehemia tidak melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, bahkan kepada nenek moyang mereka. Tetapi dia sadar bahwa generasinya pun berdosa di hadapan Allah. Di sini kembali dia datang dengan kerendahan hati. Dia tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena dia tidak melakukan hal yang sama dengan mereka. Terkadang kita merasa kita lebih baik dari orang lain karena kita tidak melakukan hal-hal tertentu yang buruk yang orang lain lakukan. Tetapi saudara, ingat bahwa kita pun manusia berdosa. Nehemia melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang serius. Dia mengatakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu. Kembali, masalah dosa adalah hal yang serius. Kita tidak bisa bermain dengan hal itu. Saudara dan saya mungkin sering jatuh, tetapi kita perlu sadar untuk mau bertekun di dalam Tuhan, bergumul, berjuang di dalam pergumulan itu, melawan keinginan kedagingan kita. Tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil. Sebab apa? Allah menjanjikan kekuatan kepada kita di dalam Roh Kudus. Yang ketiga, dia mengingat akan janji firman Tuhan. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit dan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Dalam pengakuan dosa dan penyesalan akan pelanggaran yang mereka lakukan, yang mengakibatkan mereka dibuang ke Babel ini, Nehemia menunjukkan sikap hati dan iman yang luar biasa. Bahwa dia tetap berpengharapan kepada janji Tuhan. Dia katakan, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk namaku diam di sana. Ini adalah apa yang Nehemia kutip dari apa yang firman Tuhan katakan di dalam Imamat 26 dan Ulangan pasal 30, menunjukkan bahwa Nehemia berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu belajar untuk berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa tujuan Allah mendisiplinkan kita adalah untuk kepada pertobatan.
Dan mengenai kasih karunia-Nya, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kasih karunia itu. Allah menegur dan mendisiplinkan kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk menolong kita melihat kebaikannya. Untuk kita kembali kepada pertobatan, untuk kita kembali kepada hidup yang Dia kehendaki. Sebab apa? Di dalam kehidupan yang Dia kehendakilah kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Dan di sini penting untuk kita renungkan bersama. Yang berikut, dia berdoa dan memohon kemurahan dari Tuhan. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nehemia menutup doanya dengan memohonkan belas kasih Tuhan, dan permohonan ini dia dasarkan pada karakter dari Allah itu sendiri. Kembali, Nehemia di dalam doanya menunjukkan pengenalan akan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa dia dekat dengan Allah. Satu kehidupan yang dia bangun di dalam sikap takut akan Tuhan. Kita perlu belajar akan hal ini. Dan ini membuat kehidupan doa kita akan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Mengapa banyak orang lalai dalam kehidupan doa? Karena mungkin kita merasa bahwa pengenalan akan Allah itu sesuatu yang belum begitu penting dalam kehidupan hari lepas hari. Tetapi saudara, kembali bahwa kita perlu lihat Allah adalah Allah yang terlibat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan dalam itu semua kita perlu belajar untuk bergantung kepada Dia. Di ayat yang ke-11, Nehemia meminta kepada Allah untuk dia mendapatkan kemurahan hati dari raja. Dia mengatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini maksudnya adalah raja. Dan ini menunjukkan bahwa kesediaannya untuk menanggapi pelayanan itu. Dia mendengar apa yang terjadi di Yerusalem, kesusahan, pergumulan yang terjadi di sana, dia terbeban akan hal itu, dan dia mau melakukan sesuatu terhadap apa yang sedang terjadi. Dia mau mengambil tindakan, dia mau terlibat untuk merubah apa yang ada di sana, dan dia bawa itu di dalam doa. Dia minta kekuatan dari Tuhan, dan bahkan dia minta untuk Tuhan membuka jalan agar dia mendapat perkenanan dari raja. Saudara, satu hal yang menarik, bahwa Nehemia di sini tidak meminta Allah untuk meringankan tugas itu, tidak meringankan apa yang akan dia lakukan, yaitu membangun tembok Yerusalem, atau untuk mengutus orang lain, tetapi dia meminta kekuatan dan kemurahan Tuhan untuk menanggapi panggilan itu. Kita perlu belajar hal yang sama, bahwa ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, entahkah mungkin dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita perlu berdoa untuk Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang ada di dalam Dia. Pelayanan akan rumit, persoalan mungkin akan datang, pergumulan mungkin akan berada di hadapan kita. Tetapi dari semua itu kita percaya bahwa tangan kasih penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan saat kita melewati semua itu, akan menjadi satu kesaksian yang manis dan indah mengenai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup dengan kesimpulan ini, saudara, bahwa hal pertama yang kita pelajari dari Nehemia adalah perlunya menjadi seorang yang hidup di dalam doa. Perlunya menjadi seseorang yang hidup di dalam doa. Terutama bagi kita yang dipanggil untuk melayani, baik untuk kelompok persekutuan, untuk secara individu, kita perlu untuk berdoa. Fondasi pertama dari membangun benteng iman kita adalah doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penguatan yang Allah berikan lewat kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk terus berbicara di dalam hati pikiran kami. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami lemah, kami sering lalai, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang dimana saat kami datang meminta kekuatan dari-Mu, pertolongan dari-Mu, Engkau selalu sedia menolong kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Bantu kami Bapa, kuatkan kami, dan tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehidupan doa yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bantu kami Tuhan untuk dekat selalu kepadamu, dan biarlah kehidupan kami memancarkan terang kasih Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.